Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Di sini saya akan menempuh tugas UAS dari Bapak Dwi Yuliono mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang saya mendapatkan materi yang berjudul pengembangan instrumen evaluasi. Sebelum saya menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Imratu Solihah, saya dari Prodi PBA, Fakultas Tarbiyah. Saya kuliah di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dan NIM saya 2309600 2001. Baik, saya akan melanjutkan inti pembahasan yang akan saya bahas dalam PPT ini. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan instrumen evaluasi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, langkah-langkah pengembangan instrumen evaluasi. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis instrumen evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran. Sebelum saya membahas pembahasan inti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan mengasih latar belakang terlebih dahulu. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai hasil belajar peserta didik. Instrumen tersebut dapat berupa tes maupun non-tes, seperti soal pilihan ganda, esai, angket, lembar observasi, wawancara, dan penilaian praktek. Dalam prakteknya, masih banyak ditemukan instrumen evaluasi yang belum memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, objektivitas, dan keterpakaian. Akibatnya, hasil seringkali belum mampu menggambarkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Jadi di sini maksudnya instrumen evaluasi itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data atau informasi mengenai peserta didik atau hasil belajar peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan inti yang sudah saya jelaskan di depan ya, yaitu yang pertama tentang pengertian pengembangan instrumen evaluasi dalam pembelajaran. Pengembangan instrumen evaluasi dalam pembelajaran merupakan suatu proses sistematis dalam merancang, menyusun, menguji, dan menyempurnakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses belajar peserta didik. Instrumen evaluasi berfungsi sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, kemampuan siswa, serta efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Melalui evaluasi, pendidikan dapat mengetahui sejauh mana materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang bisa dipahami oleh peserta didik dan ada tujuan pembelajaran telah dan adanya tujuan pembelajaran itu telah tercapai dengan baik. Dan pembahasan yang nomor 2 yaitu langkah-langkah pengembangan instrumen evaluasi yang baik dan benar. Langkah-langkah pengembangan instrumen evaluasi agar hasil penilaian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang pertama yaitu di sini menentukan tujuan evaluasi, yaitu adalah menentukan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Tujuan evaluasi itu ya sendiri menjadikan dasar dalam menentukan jenis instrumen, materi yang diukur, teknik penilaian, dan bentuk soal yang akan digunakan. Jadi di sini yang pertama itu untuk menentukan tujuan evaluasi dulu langkah pertamanya, agar kita tuh bisa mengukur dan dan teknik penilaiannya itu bisa gampang dan bentuk soalnya itu yang akan digunakan tuh apa. Dan yang nomor dua yaitu menganalisis kompetensi dan indikator pembelajaran. Menganalisis kompetensi dasar, capai pembelajaran, serta indikator yang diukur. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Dan yang nomor tiga yaitu menyusun kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi ini merupakan pedoman dalam penyusunan instrumen evaluasi. Kisi-kisi berisi kompetensi, indikator materi, bentuk soal yang telah dibuat. Penyusunan kisi-kisi ini adalah sangat penting untuk mengetahui sebagai peta yang diterapkan seluruh indikator yang bisa terwakili dalam instrumen.
Dan langkah yang keempat yaitu menyusun atau menulis butir instrumen. Pada tahap ini, guru atau peneliti mulai merancang pertanyaan-pertanyaan, lembar observasi, rubrik rubrik penilaian, atau bentuk instrumen lainnya sesuai dengan tujuan evaluasi. Dan yang kelima yaitu melakukan validasi ahli atau expert judgment. Setelah instrumen selesai disusun, langkah berikutnya yaitu melakukan validasi oleh para ahli. Validasi bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat itu sudah sesuai dengan teori, tujuan pembelajaran, pengukuran, indikator dalam karakteristik peserta didik. Dan langkah yang keenam yaitu melakukan revisi instrumen. Instrumen yang telah divalidasi biasanya masih memerlukan perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari para ahli. Revisi dapat dilakukan pada aspek isi, bahasa, tata letak, maupun teknik penyusunan soal. Dan yang ketujuh, di sini melaksanakan uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan kepada sejumlah responden yang memiliki karakteristik serupa dengan subjek penelitian atau peserta didik yang akan dievaluasi. Tujuan uji coba adalah untuk mengetahui kualitas butir instrumen sebelum dilakukan secara luas. Dan yang ke-8 di sini yaitu menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen. Di sini validitas itu menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas menunjukkan karakteristik hasil pengukuran. Yang kesembilan yaitu melakukan revisi dan penyempurnaan instrumen berdasarkan hasil analisis validitas dan reliabilitas. Instrumen perlu direvisi kembali. Butir-butir yang memiliki tingkat validitas rendah atau tidak memenuhi kriteria reliabilitas diperbaiki atau dihapus. Tujuan revisi ini adalah menghasilkan instrumen yang benar-benar memenuhi standar kualitas pengukuran. Dan yang terakhir di sini yaitu menetapkan instrumen final dan menggunakan dalam evaluasi. Menetapkan instrumen final itu yang telah melalui proses validasi, uji coba, analisis, dan revisi. Instrumen yang telah memenuhi kriteria kualitas dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan pembahasan yang nomor 3 atau yang terakhir di sini yaitu jenis-jenis instrumen evaluasi dalam pembelajaran. Instrumen evaluasi adalah alat untuk mengumpulkan data terkait hasil belajar siswa. Fungsinya untuk menilai keberhasilan pendidikan dan menjelaskan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan instrumen ini, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam memahami materi. Menurut Ari Kunto 2018, instrumen evaluasi membantu evaluator dalam mendapatkan data secara objektif dan sistematis. Penting untuk memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan aspek kompetensi yang ingin diukur. Instrumen evaluasi dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu instrumen tes dan yang kedua yaitu instrumen non-tes. Jenis ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membawa informasi tentang perkembangan siswa. Dan di sini kesimpulan dari semua pembahasan inti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengembangan instrumen evaluasi ini merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menghasilkan alat ukur yang valid, reliabel, objektif, praktis, dan efektif dalam mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Instrumen evaluasi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi sebagai alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai hasil belajar, efektivitas pembelajaran, serta tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan instrumen evaluasi dilakukan secara cermat melalui yang sudah terstruktur agar data yang itu benar-benar akurat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil PPT yang sudah saya buat sebelumnya.
Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur bahasa atau tutur kata yang telah saya ucapkan. Kurang lebihnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.